Apakah ramalan Mbak Yu terkait dengan penjarahan pada tahun 2021 dan juga Presiden Joko Widodo akan dilengsirkan adalah pesanan dari oposisi? Saya termasuk tidak percaya ramalan, karena ramalan masa depan adalah misteri dan tidak ada orang yang bakal tahu, kecuali ramalan masa lalu. Saya masih bisa percaya, karena banyak orang yang bisa meramal masa lalu seseorang. Tetapi masa depan tidak ada yang bisa meramal masa depan, karena masa depan adalah misteri. Dan terkait dengan ramalan Mbak Yu tentang penjarahan dan pergantian presiden pada tahun 2021, Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi-Syihab mengomentari juga soal ramalan Mbak Yu tentang pergantian presiden Jokowi di tahun 2021. Lewat cuitannya di Twitter pada 17 Januari 2021, Husin Syihab mencurigai Mbak Yu sebagai orang suruhan oposisi. Husin juga menyatakan ramalan Mbak Yu yang dilontarkan hanya modus belaka. Selain itu juga menurut Husin, ramalan soal penjarahan dan pergantian presiden pada tahun 2021 itu bertujuan untuk mencegah masuknya investor ke Indonesia. Ya iyalah, maka dengan ramalan itu ketika booming ada penjarahan dan juga pergantian presiden pada tahun 2021, maka investor pun akan mengurungkan niatnya untuk masuk ke Indonesia. Dan Husin Syihab pun jangan-jangan bener Mbak Yu ini adalah suruhan partai oposisi pakai modus ramalan ganti presiden 2021. Ya semoga saja ramalan tersebut tidak akan terjadi, karena pun pada tahun 2019 yang rata-rata semua orang minta pergantian presiden, tetapi juga presidennya tetap Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ternyata ramalan Mbak Yu pesanan dari partai oposisi. Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi-Syihab mengomentari soal ramalan Mbak Yu tentang penjarahan dan pergantian presiden di 2021 yang saat ini masih dijabat Joko Widodo atau Presiden Joko Widodo. Lewat cuitannya di Twitter Minggu 17 Januari 2021, Husin Syihab mencurigai Mbak Yu sebagai orang suruhan partai oposisi. Ia pun menilai ramalan yang dilontarkan Mbak Yu tersebut hanya modus belaka. Selain itu, menurut Husin Syihab, ramalan soal penjarahan dan pergantian presiden di 2021 itu bertujuan untuk mencegah masuknya investor ke Indonesia. Jangan-jangan bener Mbak Yu ini suruhan partai oposisi pakai modus ramalan bilang ganti presiden 2021 dan akan ada penjarahan supaya investor nggak berani masuk, cuit Husin Syihab. Dalam cuitannya itu, Husin Syihab juga membagikan sebuah link artikel pemberitahuan berjudul "Heran Mbak Yu dipolisikan". Benny K. Harman, ramalan itu vitamin penting untuk kemajuan peradaban, yang tayang di situs pikiranrakyat.com pada Sabtu 16 Januari 2021. Dalam isi artikel pemberitaan itu disebutkan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman itu angkat bicara soal wacana sejumlah pihak yang akan mempidanakan Mbak Yu terkait ramalannya yang menyebut akan ada pergantian presiden di 2021. Benny Harman lewat cuitannya di Twitter mempertanyakan bagaimana mungkin perkara ramalan bisa dipolisikan, karena baginya ramalan ada sebuah vitamin untuk kemajuan peradaban. Betulkah? Maka mungkin hanya karena buat ramalan dipolisikan. Jangan lupa, ramalan itu vitamin penting untuk kemajuan suatu peradaban, cuit Benny K. Harman. Dalam artikel pemberitaan yang dibagikan Husin Syihab tersebut, Benny K. Harman juga menyebut ramalan adalah pupuk utama sebuah demokrasi untuk bisa tumbuh dan berkembang. Bahkan, ramalan itu menjadi pupuk utama untuk sebuah demokrasi bisa tumbuh dan berkembang. Rakyat monitor, ujarnya.
Diketahui sebelumnya, hasil autopsi jenazah Lina Jubaidah akhirnya resmi dirilis pada Jumat 31 Januari. Dari hasil tersebut, pihak Mapolrestabes Bandung memastikan bahwa mantan istri Sule itu meninggal bukan karena kekerasan maupun racun. Polisi menjelaskan, Lina meninggal dunia murni karena beberapa penyakit yang menderitanya. Dirilisnya hasil autopsi Lina ini menyeret nama sejumlah paranormal yang sempat membuat terawangan, di mana mereka ramai menduga bahwa ibu 5 anak itu meninggal akibat hal yang tidak wajar. Salah satunya adalah Mbak Yo yang menerawang ada sesuatu yang janggal dan ditutupi dari kematian Lina. Mbak Yo juga sempat melirik suami baru Lina, Teddy, dalam kasus ini. Ia beberapa kali mengatakan bahwa peci yang selalu dikenakan oleh Teddy menyimpan ilmu hitam, hingga muncul spekulasi sehubungan dengan kematian Lina. Tudingan itu membuat Teddy merasa tersudut. Bukan cuma Mbak Yu, Mbak Mijan juga menjadi peramal yang ikut memberikan komentar atas penyebab kematian Lina. Paranormal selebriti itu sempat mengungkapkan prediksinya dalam siaran langsung YouTube miliknya pada 29 Januari 2020. Berbeda dengan Mbak Yu yang bisa dibilang meleset, prediksi Mbah Mijan cukup tepat. Mbah Mijan meyakini bahwa meninggalnya Ibunda Rizky Febian itu normal, bukan gara-gara ilmu hitam atau racun dan lain sebagainya. Bagaimana soal kasus kematian Teh Lina? Insya Allah, kematiannya adalah takdir. Kematiannya adalah normal guys, insya Allah, tegas Mbah Mijan dalam siaran langsung tersebut. Video siaran YouTube itu diunggah kembali oleh Mbah Mijan di Instagram pada Jumat 31 Januari, bertepatan dengan dirilisnya hasil autopsi Lina. Untung ada yang rekor, netizen mah gitu kalau sama Eike. Cek, tanggal 29 Januari 2020, stop debat, mari doakan saja, tulis Mbah Mijan mengiringi video tersebut. Postingan ini pun menuai berbagai komentar dari netizen di media sosial. Mbah prediksi juara Liga Champion, emosi celetuk nether. Nak bener berarti, hebat nak, salah, kan manusiawi, tempatnya salah Mbah Mijan. Iya enggak Mbah, emoji, pasti gitu tutur yang lain. Mantap Mbah Mijan, ujar lainnya. Aku percaya karo mbahku, Mbah Mijan pancen mumpuni dari dulu, sambung netizen lain. Pesawat Sriwijaya SJY-182 dinyatakan hilang kontak di atas Kepulauan Seribu antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Sabtu 9 Januari 2021. Pesawat Boeing 737-500 dengan nomor bodi PKCLC tersebut terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Supadino, Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelumnya, insiden jatuhnya Sriwijaya SJY-182 di Kepulauan Seribu, rupanya paranormal Mbak Yu sudah meramal peristiwa ini. Dia bahkan sempat melakukan sesi konferensi pers tentang ramalan tahun 2021 di akhir tahun 2020 yang kemudian diunggah lewat kanal YouTube Mbak Yu 17. Dalam penjelasannya, Mbak Yu meramalkan bakal ada insiden pesawat jatuh. Dia mengatakan pesawat yang jatuh memiliki logo dengan warna merah dan biru. Seperti diketahui, logo pesawat Sriwijaya didominasi dengan badan pesawat putih, motif biru dengan list merah. Akan ada insiden pesawat, ada lambang warna merahnya, ada birunya, kata Mbak Yu. Namun kala itu, Mbak Yu meramal insiden tersebut tidak terlalu parah, namun memiliki korban jiwa. Ada juga warna biru, tapi insidennya tak terlalu berat kalau warna biru. Tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa lanjutnya. Mbak Yu semakin mengerucut soal ramalan waktu terjadinya peristiwa nahas itu terjadi. Dari ramalan dia, insiden itu bakal terjadi sebelum bulan Juli. Itu terjadi sebelum bulan Juli. Mulai sekarang saya hitung, sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut, sambungnya. Saat itu, Mbak Yu berharap peristiwa itu tidak akan terjadi. Yang saya sebutkan, jelekan jangan sampai terjadi. Kita semua pinginnya selamat, tendasnya. Bukan cuma Mbak Yu, Kiai Kidul juga sempat meramal hal serupa. Meski begitu, Nyai Kidul tak spesifik menyebut warna pesawat seperti Mbak Yu. Mbak Yu dikabarkan meramal jika Presiden Joko Widodo akan lengser tahun 2021 ini. Pernyataan Mbak Yu tersebut pun disoroti banyak pihak dan kini masih menjadi kontroversi di kalangan warganet. Tak hanya meramal jika Jokowi akan lengser, Mbak Yu juga meramal akan ada penjarahan besar di Indonesia. Menanggapi ramalan Mbak Yu, Husein Shihab menyebut jika wanita kelahiran Salatiga tersebut merupakan seorang oposisi. Hal itu disampaikan Husein Shihab lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, Husein Shihab, pada Jumat 15 Januari 2021. Gaya ramalannya ini model orang oposisi yang benci sama pemerintahan Jokowi. Jangan-jangan dukun bayaran. Oposisi ini bib, Moanas Aladit, tulis Husein Shihab.
Masih dalam cuitan yang sama, Ketua Cyber Indonesia itu juga menyebut jika pernyataan Mbak Yu bisa memicu konflik internal. Pernyataannya banyak menghasut yang dapat memicu konflik internal. Bahaya kalau nggak segera diamankan, sambung Husin Shihab.